Nah, menurut saya di sini tidak usah terlalu kaget lah, yaitu akan ada skenario lagi, Nah, setelah meloloskan Gibran sebagai cawapres pendamping Pak Prabowo Subianto, di sini ada kabar yang sangat mengejutkan, yaitu dari Warta Kota. Setelah Gibran yaitu dijadikan sebagai cawapres dari pendamping Pak Prabowo Subianto, Jokowi ingin jadikan Kaisang Gubernur DKI Jakarta. Pengamat PAS masih memerintah. Wow, di sini bahkan juga dikomentari oleh Guntur Romli. Mumpung masih berkuasa hingga Oktober 2024 mendatang, semua anak-anaknya dipersiapkan untuk berkuasa dengan segala cara, khususnya memakai kekuatan uang dan juga kekuasaan. Putra sulung sebagai cawapres pada Februari 2024, menantu Cagup Sumut dan anak bungsu Cagup DKI pada September 2024. Wow. Ya nggak apa-apa lah, mumpung kan berakhirnya pada tanggal 20 Oktober 2024. Jadi di sini masih bisa menjalankan sebagai orang tua yang sayang kepada anak. Kira-kira seperti itulah. Nah, di sini jabatan Pak Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Mumpung masih berkuasa, Pilkada dimajukan September 2024. Yang disiapkan Kaisang setelah jadi ketum PSI akan maju sebagai Cagup DKI dan Bobi sebagai Cagup Sumut. Gibran kan sudah jadi cawapres Pak Prabowo Subianto untuk Pilpres 2024 mumpung masih berkuasa. Nah, di sini juga sambil menyertakan sebuah artikel berita pemerintah usulkan Perpu Percepatan Pilkada 2024. Di sini pada September. Jadi memang ya Presiden Joko Widodo kan berakhir masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober. Jadi Pilkada di sini Presiden Joko Widodo masih sebagai presiden yang sah hingga 20 Oktober mendatang. Ya, jadi kita kembalikan lagi lah ke masyarakat. Kita tidak usah ribut sana sini, tidak usah mencaci sana sini, karena ini akan masuk sejarah ya. Kemungkinan akan ada pelajaran yang seperti ini kemungkinan dalam sejarah Pilpres 2024. Wow, sungguh sangat di luar dugaan dan di luar pikiran kita ya. Yaitu ternyata ya, dari sini bahkan ada berita di sini Bobi Nasution bahkan akan maju sebagai Pilgub Sumatera Utara. Bobi Nasution diprediksi bisa menang. Menurut saya kalau di sini yaitu Bobi Nasution mau maju sebagai gubernur pada pemilu mendatang, menurut saya juga tidak masalah. Kaisang akan maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, tidak masalah. Yang kemarin yang dipermasalahkan adalah ada upaya, yaitu MK mengabulkan karena ada Gibran akan maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Dan di situ juga terbukti dari putusan MK pada waktu lalu, yaitu Ketua Hakim MK Anwar Usman juga terbukti melanggar kode etik berat. Jadi di situ menurut saya memang ada terkesan dipaksakan ya, yaitu putusan Gibran maju sebagai capres dan cawapres yang usianya dari menurut undang-undang di situ adalah 40 tahun. Tetapi gara-gara putusan MK pada waktu lalu, di bawah umur 40 tahun bisa mendaftarkan sebagai capres dan cawapres apabila pernah menjadi kepala daerah dan semacamnya lah. Di sini Wali Kota Medan Bobi Nasution digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Disebut yang bersangkutan bisa meraih kemenangan di Pilkada 2024. Direktur Eksekutif Indo Barometer Khodari menyebut Bobi pun berpeluang untuk menggandeng Ketua Umum Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, Sahat Sinurat. Menurut dia, Sahat memiliki kemampuan untuk mendulang suara, khususnya kalangan Kristiani yang semakin membuat Bobi meraih kemenangan. Dan bahkan di sini dari Warta Kota Live, yaitu setelah Gibran, Jokowi ingin jadikan Kaisang Gubernur DKI Jakarta. Ya sangat keren sekali lah, nggak apa-apalah. Karena yang memutuskan lagi-lagi adalah masyarakat luas, khususnya masyarakat DKI Jakarta. Ya kalau memang merasa Kaisang dipercaya untuk memimpin, pasti juga akan dipilih lah untuk memimpin pada Pilkada besok. Presiden Joko Widodo ternyata punya rencana besar untuk putra-putranya. Jokowi tak mau setelah dia pensiun kedua putranya yakni Gibran dan Kaisang Pangarep tak menjadi apa-apa. Karena itu mumpung masih menjadi Presiden RI, Jokowi berupaya mengaturnya sesuai keinginan pribadi. Jika Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024, maka untuk si bungsu yang paling lucu, Kaisang akan dimajukan di Pilkada DKI Jakarta.
Jokowi akan menutup mata soal kapabilitas, kompetensi, ataupun pengalaman. Terpenting baginya bagaimana Kaisang ini jadi gubernur DKI Jakarta. Ya memang, saat ini Kaisang yaitu memiliki posisi yang sangat strategis yaitu sebagai Ketua Umum PSI. Dan menurut saya sangat bisa sekali akan dimajukan sebagai cagup di pemilu 2024. Menurut saya sangat bisa. Peluang itu sangat terbuka mengingat Kaisang saat ini Ketua Umum PSI, karena itu sangat logis bila nantinya PSI mengusung Kaisang dalam Pilkada Jakarta. Ucap pengamat politik Jamiluddin Ritonga pada 7 November dikutip dari tribuntrend.com. Sebelumnya Kaisang digadang-gadang ikut Pilkada Kota Depok untuk menjadi calon wali kota, namun gagal. Hal itu karena Dewan Pimpinan Wilayah DPW PSI DKI Jakarta melihat hasil rembuk rakyat nyaris tak bisa dijalankan lagi. Mekanisme PSI dalam memilih jagoan di konsentrasi politik itu mulanya mengamanatkan Gibran untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Namun semua itu kandas karena Jokowi melihat Gibran lebih cocok jadi cawapres. Tanpa pikir panjang, Gibran pun langsung diterjunkan ke pentas nasional di Pilpres 2024. Nah, jadi di sini ya mumpung lah masih menjabat sebagai kepala negara, jadi menurut saya ya semuanya bisa dilakukan lah, tergantung keinginan anak dan orang tua. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Bosa. Dengar ini Gun, jangan merepet aja. Di sini dari Bam Salea, Aji mumpung pokoknya. Tampang boleh pelongo-pelongo tapi gelembung solonya gila. Hal politiknya ya 60,9% warga Jateng percaya Ganjar terlibat korupsi EKTP. Nah, jadi di sini jangan pakai perasaan lah. Apalagi pada waktu lalu sudah diumumkan ya, yaitu Ganjar Pranowo tidak terlibat sama sekali, yaitu kasus EKTP. Jadi menurut saya jangan pakai perasaan. 60,9% Jateng percaya Ganjar terlibat korupsi EKTP juga dari siapa? Bahkan pada waktu lalu juga sudah diumumkan Ganjar tidak terlibat dalam kasus korupsi EKTP. Di negara demokratis semua sah saja, kan rakyat tentuin. Fobia banget sih dengan demokrasi, tapi kalau seperti ini baru musuh rakyat. Siap-siap lihat keputusan yang menggila, kok bisa? Semoga ada calon di DKI yang sepadan atau lebih baik. Nah, memang menurut saya pada waktu lalu yang kurang semut itu adalah putusan dari MK. Terkesan bagaimana ya menurut saya. Kalau selebihnya sih Kaisang tiba-tiba dimajukan sebagai gubernur DKI tidak masalah karena memang tidak ada perubahan perundang-undangan, tidak melanggar konstitusi. Menurut saya tidak masalah. Bobi Nasution ingin maju sebagai cagup, itu menurut saya juga tidak masalah karena memang kapabilitas dari Bobi Nasution ya seperti itu. Apalagi kalau memang saat menjadi wali kota Medan sangat bagus dan sangat baik sekali, menurut saya ya pantas lah, yaitu maju sebagai cagup. Tetapi kalau pada waktu lalu merubah konstitusi atau merubah undang-undang dan lain sebagainya, menurut saya itu kurang pas sekali. Tetapi untuk yang lain-lainnya nggak masalah sih. Ya tetapi kita memang harus move on lah. Apapun besok, ya kita harus memenangkan pilihan capres dan cawapres masing-masing. Apalagi saat ini juga kita sudah melihat manuver-manuver politik dari masing-masing tokoh politik. Jadi kita bisa sangat mudah dan cepat dalam menentukan siapa yang paling tepat untuk memimpin Indonesia ke depan di periode 2024 hingga 2029. Ya pun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semua saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.